Assalamualaikum. Sudah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk peserta didik baru SMK Negeri Budo. Pada pagi hari ini kita memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Untuk jadwalnya kita sudah sampaikan melalui grup. Untuk pagi hari ini kita akan membuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan materi-materi yang sudah ada di dalam jadwal. Silakan mengikuti kegiatan MPLS ini sesuai jadwal yang ada. Marilah kita ikuti kegiatan yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Anak-anak sekalian, peserta didik baru tahun 2021-2022. Untuk hari ini kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS yang diselenggarakan SMK Negeri Budo sesuai jadwal yang sudah ada. Saya berharap walaupun kegiatan MPLS ini dilaksanakan secara daring, kalian tetap mengikuti kegiatan dengan baik dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, memperhatikan tentang tata tertib yang sudah kita berikan, memenuhi tugas yang sudah kita berikan juga, sehingga untuk pelaksanaan MPLS ini, kalian harus secara maksimal memahami materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri, dan harapan agar kalian bisa mengenal lebih dekat SMK Negeri Budo, baik secara umum maupun secara per program keahlian. Untuk itu, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan MPLS ini. Salam sehat dari SMK Negeri Budo. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan baik, dan tidak perlu keluar rumah jika tidak ada keperluan yang penting. Untuk itu, silahkan kalian mengikuti kegiatan MPLS ini dengan harapan setelah MPLS ini kalian bisa memahami secara lebih dekat tentang SMK Negeri Budo.
Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan MPLS. Ya, videonya Pak. Mbak Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang peserta didik baru tahun pelajaran 2001-2022 di SMK Negeri Godo. Selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang tahun ini bertema mengembangkan potensi siswa berkarakter, menyenangkan dan bersahabat serta maksimal dari rumah. Anak-anakku peserta didik baru SMK Negeri Godo, di masa pandemi ini kegiatan MPLS dilaksanakan secara daring yang metode pembelajarannya memanfaatkan internet dengan berbagai macam aplikasi seperti Google Classroom, WhatsApp, Zoom, YouTube, video, dan aplikasi yang lain. Tujuan MPLS adalah membantu siswa mengenal SMK Negeri Godo dan beradaptasi dengan lingkungan di SMK Negeri Godo. Kegiatan MPLS bukan kegiatan perpeloncoan bagi siswa, tetapi merupakan kegiatan yang memberikan motivasi pada siswa untuk belajar efektif dan berinteraksi dengan siswa lainnya. Tetap semangat mengikuti dan memahami materi MPLS yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tetap ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan tidak keluar rumah. Jika tidak ada hal yang penting, SMK Negeri Godo bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Marahin dong. Keluar atas ini. Keluar atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Ikhwan Asidiki. Saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Yang kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang visi misi SMK Negeri Godo dan wawasan Wiyata Mandala di SMK Negeri Godo khususnya. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini tetap membawa semangat, manfaat, dan keberkahan bagi kita semua meskipun dilakukan di masa pandemi
tentu saja tidak mengurangi esensi dari MPLS itu sendiri. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk visi misi SMK Negeri Gudo perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama, SMK Negeri Gudo memiliki visi beriman dan takwa, berwawasan kebangsaan, profesional, mandiri. Artinya bahwa visi ke depan daripada SMK Negeri Gudo itu adalah membentuk lulusan yang memiliki iman dan takwa dan berwawasan kebangsaan. Juga tidak kalah pentingnya memiliki kemampuan yang profesional dan mandiri. Sedangkan untuk misi SMK Negeri Gudo, yang pertama adalah membentuk tamatan yang berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah menanamkan dan menciptakan kultur sekolah yang berwawasan kebangsaan. Yang ketiga, mencetak tamatan yang profesional di bidangnya sehingga mampu bersaing di dunia kerja. Yang keempat, mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Kemudian yang dimaksud dengan wawasan wiyata mandala, yang pertama perlu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Arti dan makna wawasan wiyata mandala itu sendiri, wawasan itu adalah pandangan atau sikap, cara memandang kita atau sikap kita terhadap sesuatu hal atau suatu hakikat. Yang kemudian wiyata sendiri sebenarnya adalah tempat yang khusus untuk bidang pendidikan. Mandala ini adalah wadah atau lingkungan, tempat juga bisa atau lingkungan, sehingga wawasan wiyata mandala jika kita artikan secara global adalah pandangan atau sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian saya perlu juga sampaikan bahwa unsur-unsur wiyata mandala itu yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Dalam hal ini sudah menjadi tekad SMK Negeri Gudo sebagai tempat wadah untuk menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan yang profesional tadi dan juga memiliki kemandirian yang ulet. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Ini yang dimaksud dengan hubungan yang serasi dan bersinergi. Artinya antara wali murid dengan guru, dengan seluruh perangkat sekolah harus memiliki sinergi yang bagus. Kemudian yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Jadi warga sekolah di sini ya seluruhnya, dimulai dari kepala sekolah sampai Pak Pon, juga bisa jadi satpam, juga bisa jadi siswanya itu sendiri, dan yang paling penting adalah komunitas gurunya. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga dalam melakukan kegiatan belajar mengajar maupun aktivitas yang ada di masyarakat sekitar. Nah, perlu saya sampaikan juga di sini sebenarnya sekolah dan fungsinya khususnya untuk SMK Negeri Gudo, sekolah merupakan tempat untuk penyelenggaraan PBM. Jadi PBM di sini adalah belajar mengajar, aktivitas belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan pengetahuan juga teknologi dan juga keterampilan. SMK Negeri Gudo sudah sekian lama berdiri, mulai tahun 2005, tentu saja untuk kemampuan tersebut insya Allah sudah sangat memenuhi. Jadi sebagai tempat untuk belajar mengajar, kemudian mengembangkan pengetahuan dan teknologi, juga keterampilan khususnya karena memang SMK pada hakikatnya adalah sekolah yang arahnya adalah vocation. Vocation itu adalah kemampuan mandiri atau kejuruan yang memiliki kemampuan untuk bisa menjadi tenaga yang
memiliki jiwa entrepreneur, jadi kewirausahaan atau berwirausahaan. Kemudian untuk mengembangkan itu, yang pertama yang diperlukan adalah satu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pandangan hidup dan kepribadian. Jadi ilmu tanpa pandangan hidup, keyakinan tentu saja ini adalah timpang atau pincang. Jadi meskipun Anda nantinya adalah murid sekolah yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang pengetahuan, tapi jika Anda tidak punya iman yang bagus, tentu saja ini bisa menjadi hal yang kurang baik. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Jadi sekolah ini memiliki satu fungsinya juga, salah satunya adalah bisa menjalin hubungan antara manusia dan juga manusia dengan Tuhannya. Kalau kalian nanti belajar dalam pendidikan agama Islam, di situ nanti ada namanya hablum minallah dan juga adalah hablum minannas. Kemudian yang terakhir, kemampuan adalah kemampuan berkarya. Jadi membuat inovasi, kemudian memiliki kreativitas yang tinggi, dan juga yang paling utama, jiwa wirausaha. Yang pertama, fungsi sekolah tadi adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan dan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, kemudian pengelola pendidikan, siswa dalam BBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Tentu saja semuanya ini berdasar kepada undang-undang juga. Jadi tujuan pendidikan nasional, ini aspek-aspeknya tetap kita mengacu ke sana. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar maupun tidak sadar itu menimbulkan pertentangan antara sesama. Perlu kalian ketahui bahwasanya infiltrasi, jadi penyerapan paham sekarang ini banyak sekali, yang paling berbahaya dan merebak di dunia pendidikan adalah paham radikal. Jadi ini sekolah tentu saja menentang berat paham radikalisme jika menyusup di lingkungan sekolah, sehingga sekolah dijadikan ajang pendidikan mendidik anak untuk berjiwa radikal, yang buntut-buntutnya nanti bisa mengarah pada teroris. Nah, ini SMK Negeri Ngudo punya tekad menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan NKRI tentu saja menjadi harga yang mati. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip sebagai berikut. Sekolah sebagai wadah atau tempat, ya, lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini sekolah seharusnya memang tidak hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi tuan rumah, menjadi rumah yang kedua untuk memberikan pelayanan dan pengalaman. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Dalam hal ini Bapak Ibu guru yang nanti akan berusaha maksimal untuk menjadikan kalian memahami sedikit demi sedikit ilmu pengetahuan yang memang diperlukan dalam kehidupan ini. Selain sebagai bekal kalian nanti di hari tua, pendidikan karakter juga sangat diperlukan di sini, ya. Jadi SMK Negeri Ngudo juga sangat intensif dalam mengembangkan pendidikan karakter. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dalam pelayanan yang adil dan merata juga bagi stakeholder. Perlu kalian ketahui bahwasanya stakeholder di sini maksudnya adalah semua pihak, mengikat maupun yang tidak mengikat, yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan SMK Negeri Ngudo. Siapa saja itu? Tentu saja warga sekolah, kemudian masyarakat di sekeliling sekolah. Ini juga kita anggap sebagai stakeholder, karena memang kita juga melibatkan komite. Kemudian ada lagi nanti adalah dunia usaha dan dunia industri. Nanti jika kalian sudah masuk ke sekolah kejuruan, dalam hal ini SMK Negeri Ngudo, tentu saja kalian tidak akan pernah lepas dari dunia usaha dan dunia industri. Tentu saja dunia usaha dan dunia industri ini adalah untuk melatih skill kalian, skill dan keterampilan kalian dalam
bidang-bidang pengetahuan yang memang sudah kalian inginkan atau jurusan-jurusan yang sudah menjadi pilihan kalian. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Kemudian prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang disampaikan oleh Howard Gardner. Jadi kemampuan intelijensia yang tidak hanya satu bidang saja, tapi lebih dari satu bidang intelijensia. Jadi kalian juga menuntut ilmu, baik pengetahuan tentang teori-teori, misalkan fisika, matematika, tapi kamu juga dikembangkan. Di SMK Negeri Gudo memberikan fasilitas untuk bakat dan minat. Ini musik ada, kemudian Al-Banjari juga ada, pramuka, kemudian paskib juga ada. Jadi banyak sekali. Dan insya Allah ini adalah pengetahuan bakat minat ini sudah sangat sesuai dengan tuntutan kalian, juga tuntutan dari masyarakat sekitar, yang insya Allah juga memberikan manfaat lebih dalam hal kedisiplinan dan juga dalam hal kompetensi. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Jadi peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya yang mendapat perhatian yang seimbang. Khususnya dalam hal ini, kalau tadi kita sudah membahas tentang pendidikan karakter, maka SMK Negeri Gudo sangat intensif dalam mengembangkan pendidikan karakter. Jadi untuk kalian yang nantinya misalkan melanggar tata tertib, mungkin kurang disiplin atau membolos, jangan kaget. Nanti di sini penyelesaiannya sangat intensif. Jadi memang kita mencetak lulusan itu yang memiliki karakter yang baik. Perlu kalian ketahui bahwasanya dunia usaha dan dunia industri itu lebih menyukai karakter yang bagus daripada kompeten kemampuan intelektual yang bagus. Bayangkan kalau kita misalkan masuk ke sebuah dunia usaha, entah itu kita magang atau entah itu kita praktek kerja lapangan, jika nanti ada tes wawancara, mereka ini tidak asal ngetes, tapi dia melihat kemampuan kalian, kira-kira ini emosionalnya gimana? Kira-kira yang si B ini karakter sikapnya bagaimana? Kira-kira yang si C ini ditambah lagi dengan kompetensinya bagaimana? Kalau ketiga-tiganya nanti ditimbang, mereka akan lebih persentase yang terbesar adalah pada karakter. Kalau kompetensi, saya yakin bisa dikembangkan dengan cara pelatihan, dengan cara belajar di tempat. Nanti kalau sudah sikap, karakter, dan bawaan, ini perusahaan sudah sulit untuk merubah karakter. Jadi kalau biasanya kalian nakal, perusahaan ini nggak mau. Dia lebih penting kalau misalkan nakal pinter. Tapi perusahaan lebih seneng kalau yo pinter tapi nggak nakal. Atau sedengan pinternya tapi nggak nakal, bagus, disiplin, kemudian tertib, dan lain-lain. Karena merubah karakter ini lebih sulit daripada merubah kemampuan kompetensi. Jadi ini perlu kalian pahami juga, pendidikan karakter di SMK Negeri Gudo sangat serius, intensif dalam melaksanakan pendidikan karakter. Yang berikutnya, 6 ya, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan komunikasi dan interaksi, kemampuan kerjasama dalam kelompok, dan lain-lain. Ini juga salah satu pendidikan karakter kita. Mungkin kalau kalian nanti di kelas ada materi yang untuk baik yang sifatnya tatap muka maupun yang daring, kemudian ada materi untuk diskusi. Diskusi ini ternyata juga memiliki nilai karakter yang sangat tinggi, karena nanti di situ tentu saja kalian juga akan dilihat kemampuan kalian dalam berkomunikasi sama teman satu kelompok, kemudian tidak saling menonjolkan diri masing-masing tapi tidak kompak sehingga kelompok yang lainnya atau teman satu kelompoknya tertinggal. Nah ini jangan sampai.
Jadi harus ada kerjasama. Dalam emosionalnya juga diatur bagaimana nanti jika menjawab sebuah pertanyaan ataupun bertanya sekalipun. Itu ya. Yang berikutnya, nomor 7 adalah sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Perlu kalian ketahui tadi, yang namanya karakter atau sikap, watak ini ya, ini memang sulit. Biasanya kalau si A punya watak yang sikapnya seperti ini, karakternya seperti ini akan sulit. Tapi sekolah, dalam hal ini adalah SMK Negeri Ngudo, akan berupaya secara maksimal membentuk kalian bersikap sederhana, jujur, mau berkomunikasi, berinteraksi, ramah, cinta terhadap negara, lingkungan, disiplin juga. Makanya nanti ada jadwal untuk sholat berjamaah bagi yang beragama Muslim, dan juga materi keagamaan selain non-Muslim. Kemudian yang ke-8 adalah sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Maksudnya adalah nanti di sini kalian juga dituntut untuk bisa mandiri karena profesi, lagi-lagi profesional itu adalah kejuruan, dituntut untuk entrepreneur. Jadi kalian dituntut jiwa untuk mandiri. Kalau lulus misalkan Anda punya peluang untuk berwira swasta, saya yakin ini lebih baik karena Anda berarti menciptakan lapangan kerja, tidak hanya berharap pada pekerjaan yang sudah tampak. Nilainya kalau dibanding-bandingkan nilainya tentu saja lebih bermakna kalian jika menciptakan lapangan kerja. Mudah-mudahan seluruh lulusan dari SMK Negeri Ngudo punya jiwa wira swasta atau entrepreneurship ini semakin baik, dan juga untuk kalian akan semakin berkembang nantinya. Berikutnya, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala yang memiliki tahap-tahap, yakni yang pertama adalah preventif, kemudian represif. Preventif ini adalah pencegah ya, jadi meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, di antara lain ya melalui 1, memelihara sekolah, lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan. Jadi dalam hal belajar mengajar ini harus tertib, kelasnya juga harus bersih, jadi lingkungan sekolah juga tidak hingar-bingar, hiruk-pikuk, jadi harus bagus. Yang nomor B adalah menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Di depan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya stakeholder ini tidak hanya warga sekolah, tapi juga masyarakat sekitar dan juga dunia usaha dan industri. Ini harus terjalin secara harmonis. Jadi jangan sampai kita nggak akrab atau kita bikin heboh dengan warga sekitar. Misalkan parkir sembarangan, perlu saya sampaikan jangan parkir di tempat yang tidak semestinya sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Parkirlah di tempat parkir yang sudah sekolah sediakan. SMK Negeri Ngudo ada beberapa tempat parkir yang bisa kalian lihat nantinya saat berkeliling jika sudah tidak pembelajaran jarak jauh, maka kalian bisa main-main ke sekolah untuk melihat kondisi sekolah. Yang C adalah membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan rahasia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Insya Allah, jika pembelajarannya memang adalah offline atau luring atau tatap muka, sekolah itu selalu melakukan razia. Biasanya tempat-tempat nongkrong kalian di mana, maka jangan kaget jika ada pihak dari sekolah, entah itu bapak ibu guru atau mungkin staf atau mungkin pengawas sekolah, ini yang datang menyampiri kalian dan menyuruh kalian untuk kembali ke sekolah. Karena memang saat itu biasanya di jam-jam sekolah itu ada 1-2 anak yang nongkrong di tempat-tempat yang tidak semestinya. Yang D adalah menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS atau masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekarang sudah tidak ada ya, jadi perpeloncoan kemudian orientasi sekolah yang sifatnya
ada kekerasan atau mungkin pelecehan, insya Allah semua lembaga pendidikan di Indonesia ini sudah tidak ada, tapi lebih pada sifatnya yang mendidik, jadi mengenalkan sekolahnya dengan cara-cara yang bagus. Yang E adalah meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah ini adalah tidak ada blok A, blok B, atau permusuhan, atau mungkin melibatkan kelompok luar masuk ke sekolah untuk membuat keributan. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Yang F adalah mengisi jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Jadi misalkan ada jam kosong, maka kalian bisa belajar untuk hal yang lainnya, atau mungkin materi pelajaran yang lainnya. Bisa juga masuk ke lab, kalian belajar tentang komputer jika itu tulisannya TKJ atau multimedia, atau mungkin ke ruang musik dengan suara yang dipelankan, kalian membentuk grup. Jika satu kelas, maka bisa belajar secara mandiri di situ. Jadi jangan sampai memanfaatkan jam kosong untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kemudian yang G, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Andai kata memang tidak ada pandemi, biasanya kita tiap semester atau mungkin minimal tiap tahun kita selalu mengadakan ajang kreativitas namanya. Baik itu kalau dari Tata Busana biasanya akan menampilkan busana-busana yang sangat menarik. Biasanya kalau dari ekstra musik atau Banjari, mereka juga akan tampil tunjuk gigi dan segala macam. Namun karena masa-masa masih pandemi, kegiatan seperti ini 2 tahun terakhir sudah tidak ada. Bukan tidak ada selamanya, tapi mudah-mudahan secepatnya akan kembali. Yang H adalah peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Jadi nanti kalau bubar sekolah atau masuk sekolah, biasanya yang penting kalian itu adalah tidak mengendarai kendaraan di sekolah. Jadi kalau dari pintu gerbang, kendaraan dituntun, mesin dimatikan, parkir yang bagus. Demikian juga kalau saat usai sekolah atau untuk melewati pagar sekolah baru mesin dinyalakan. Kemudian tahap represif, ini pertahanan adalah untuk melanggar peraturan. Upaya represif adalah satu, mendamaikan pihak yang berselisih, karena namanya sikap aku di usia siswa, usia antara 17, 16 sampai usia 18 ini idealismenya sangat tinggi. Jadi sering kadang-kadang terjadi gesekan. Kadang-kadang berteman bagus, tapi karena hal sepele bisa menjadi satu keributan. Mudah-mudahan hal ini nantinya tidak akan terjadi, dan andai kata kalaupun terjadi, insya Allah pihak sekolah sangat bagus bisa menyelesaikan semua perselisihan yang pernah terjadi dulu. Mudah-mudahan tahun depan dan berikutnya sudah tidak ada. Amin. Yang B adalah membatasi areal tempat terjadinya aksi jika memang itu ada keributan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pihak sekolah akan membatasi area tersebut. Yang D adalah menetralisir isu-isu dan mencegah timbulnya isu-isu yang baru. Isu-isu yang berkembang ini biasanya kadang-kadang saling memfitnah. Nah, ini pentingnya pendidikan karakter, jadi menghargai sesama, bersikap jujur. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi tidak mudah begitu saja menebarkan isu-isu yang tidak perlu. Kemudian yang D adalah berkoordinasi dengan pihak keamanan, karena memang SMK Negeri Gudo ini selalu setiap tahun kita koordinasi baik dengan Koramil maupun dengan Polsek Gudo ya. Jadi kita ini setiap
hari Senin kalau upacara bendera biasanya nanti adalah pembina upacaranya bisa jadi ya dari Bapak Camat, bisa jadi nanti dari Bapak Koramil dan Ramilnya yang datang atau yang mewakili, bisa jadi juga nanti dari Kapolsek, bisa jadi juga nanti dari pihak perangkat desa. Jadi dari komite dalam hal ini ya, perangkat desa juga yang kita libatkan. Jadi setiap tahun bahkan setiap bulan acara ini memang sudah lama kita jalin kerjasama dengan warga sekitar. Kemudian mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang jika ini memang kasusnya melanggar hukum, maka kita serahkan sepenuhnya kepada hukum. Karena usia kalian bukan berarti usia yang bebas dari tuntutan hukum atau pidana, tidak. Karena kalian sudah dianggap remaja, maka berhati-hatilah dalam bergaul dan mudah-mudahan tidak membuat satu sikap yang sifatnya adalah melanggar hukum. Sekali lagi, di usia kalian adalah usia yang rawan terhadap pelanggaran hukum. Biasanya nampaklah kalau sudah trek-trekan itu biasanya ya anak SMK. Ya, tidak hanya SMK Negeri Ngudo, mungkin SMK yang lain. Tawuran siapa lagi kalau bukan anak SMK? Asal jangan sampai masuk dalam geng motor, karena ini saat ini sangat jadi pantauan pihak penegak hukum. Dan jauhi narkoba. Sekali lagi, jauhi narkoba karena tidak ada memiliki manfaat sama sekali. Perlu saya sampaikan juga dalam wawasan Wiyata Mandala kali ini, kalian perlu tahu, jadi paket keahlian yang ada di SMK Negeri Ngudo, yang pertama adalah teknik komputer dan jaringan. Ini memiliki 4 kelas insya Allah. Kemudian yang kedua adalah paket keahlian multimedia, satu angkatan ya, angkatan kalian. Kelas 10 ini 1 kelas. Kemudian kalau tata busana itu insya Allah 2 kelas. Kemudian paket keahlian perbankan dan keuangan mikro ini 2 kelas. Ya, 2 kelas. Kemudian kalau paket keahlian teknik fototronik ini 1 kelas. Jadi kalau total tingkat 10 atau kelas 10 ini memiliki 10 rombel. Total nanti kelas 10, 11, 12 nanti ada insya Allah 30 rombel atau 29 nih. Kemudian daftar sarana. Kalau tadi saya sampaikan ada total jumlah siswa kita tahun kemarin, tahun 2020. Kenapa ini yang saya masukkan adalah jumlahnya 842 karena tahun ini masih dalam proses pengolahan. Insya Allah masih lebih dari ini. Kemudian daftar sarana prasarana ruang kelas kita memiliki, ini belum update ya tahun kemarin karena ruang kelas kita sudah 18, belum labnya TKJ aja ada kalau jumlahnya 7, lab multimedia ada 2, kemudian lab tata busana juga ada 2, lab fototronik ada 1 bengkel besar, kemudian lab PBK itu juga punya 2. Jadi insya Allah ruangan kita sangat banyak. Jadi ada yang di sebelah selatan lapangan, ada sebelah timur. Nah itu. Kapan-kapan kalau kalian punya waktu bisa bermain untuk melihat suasana yang ada di sekolah. Kemudian status lahan perlu kalian ketahui juga kalau lahan sekolah kita total 3.677 lebih. Itu kalau total 3.677 lebih karena kita masih mengembangkan jaringan internet di sini 100 MB lebih ya Mbps-nya. Kemudian kalau listrik kita memiliki daya 53.000 watt lebih dari cukup. Ini kalau di sekolah-sekolah lain mungkin hanya 23.000 atau 32.000, kita sudah 53.000 watt. Kenapa kok banyak? Karena sekolah kita ini sekolah IT, banyak komputer di sini. Jadi membutuhkan daya yang sangat besar. Kalau kamu mungkin di sekolah lain, jurusan TKJ mungkin hanya 1-2 kelas. Paling ada RBL atau multimedia 1-2 kelas. Kita banyak sekali ya, kelas 1-nya saja
10 TKJ. 10 TKJ-nya ada LMM atau multimedianya ada 1. Nah, ini kan sudah butuh komputer yang hanya di jam-jam kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian kalau perabotan dan alat penunjang lainnya baik untuk ujian nasional maupun untuk kegiatan belajar mengajar sudah banyak sekali. Ini pun yang tertulis sudah lebih dari apa yang saya tulis kali ini karena memang ini tahun kemarin saya mengajunya. Jadi kalau di sini kondisinya sudah sangat berubah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi mitra dunia kerja ya. Mitra dunia kerja ini kerjasama kita yang saat ini sudah berjalan. Jadi dunia usaha maupun dunia industri yang sudah berjalan dengan SMK Negeri Udo. Yang pertama ini adalah Trisritek, ini adalah konveksi atau kain yang ada di Surakarta atau Solo. Ini jurusannya dengan tata busana. Kemudian kita juga menjalin kerjasama bagus dengan Telkomsel. Nomor 3 adalah Global, PT Global ini Pro XL. Ini malah guru-guru kita juga banyak yang magang di sana. Kemudian Masion IT yang ada di Surabaya, ini juga bidang IT dari komputer jaringan. Di guru kita juga ada yang magang. Itu walaupun pertama kali masuk kemudian PT Puskrip Surabaya ini adalah penjualan pulsa ya, pusat pulsa ini. Pulsa jadi yang ada di Surabaya kita juga menjalin kerjasama di situ. Kemudian PEDC Malang atau PTK Malang pelatihannya bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian AMI ini adalah kampus yang sudah lama dan mungkin sekarang sudah berubah menjadi UNWAHA ya, Universitas Wahab Hasbuloh. Ini juga rintisan daripada teman-teman dari AMI. Kemudian yang terakhir ini yang tak kalah penting adalah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Alhamdulillah kalau SMK itu memiliki LSP. Jadi kalau di Jombang Kabupaten ada 76 SMK negeri swasta yang punya LSP hanya 8 termasuk SMK Negeri Udo. Jadi nanti kalau kamu ujian profesi untuk melamar pekerjaan nanti akan mendapatkan sertifikat yang ada logonya Garuda yang insya Allah diakui untuk Asia Tenggara. Jadi logo Garuda, BNSP ini mendapat pengakuan untuk wilayah Asia Tenggara. Jadi sarannya kalian juga harus melakukan uji sertifikasi kakak kalau nanti kelas 3. Demikianlah anak-anak semuanya. Mikrofonnya dimatikan. Yang saya sampaikan ini membawa manfaat dan keberkahan dan juga buat kalian yang mendengarkan ini meskipun kita lakukan secara online, mudah-mudahan kalian juga tidak patah semangat untuk tetap terus belajar sehingga nantinya mudah-mudahan jika pandemi ini berakhir kalian akan segera untuk bisa masuk ke sekolah SMK Negeri Udo secara tatap muka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak, semangat Pak. Semangat. Istirahat. Perhatikan untuk materi selanjutnya langsung lihat di grup masing-masing jurusan ya. Di situ nanti ada link. Siapa? Ya. Terus jangan lupa untuk materi-materi yang tadi untuk tugasnya dicatat dan setiap materi ada absensi ya. Yang ada di grup sudah di-share untuk linknya. Harap setiap materi, satu materi masuk ke form untuk absensi dan dipilih sesuai materi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoi. Halo.